kepadatan pikselnya. Itu pula kalau Anda pakai yang sudah 4K, nah itu akan lebih tajam lagi, karena semakin banyak piksel yang ada yang bisa ditampilkan pada image-nya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ketajaman dari objek yang kita analisis. Nah, sebelum ke sana, di sini kita ingin melihat berapa sebenarnya jumlah piksel yang sama. Contohnya, ini untuk yang untuk saluran merah. Jadi untuk membuat citra berwarna, kita perlu penggabungan dari 3 citra RGB ya. Merah, green, dan blue ya. Red, green, blue, RGB. Setelah kita padukan, nanti menjadi citra berwarna. Nah, masing-masing saluran, itu nanti kita bisa buatkan histogramnya. Contohnya untuk merah, di sini. Nah, ini nilai pikselnya mulai dari 0 sampai 250 ini. Jadi bisa kita tebak, mungkin ini adalah citra yang 8 bit. Karena citra 8 bit kan maksimum 255. 256 dikurangi 1 ya. Sehingga nilainya dari 0 sampai 255. Nah, kalau di sini nilai maksimumnya ada 250, nah ini citranya kita bisa pahami ini adalah 8 bit. Kemudian distribusi nilai piksel yang sama, misalkan nilai 50, ini kalau kita tarik garis ke atas, jadi sekitar, ini adalah titik 50-nya, nilai intensitas 50, kemudian kita tarik garis ke samping, nah ini sekitar 1600-an mungkin ya. Jadi di citra yang kita buka ini ada 1600 buah piksel yang bernilai 50. Jadi di dalam image ini ya, ada 1600 buah piksel yang bernilai 50. Ada saluran red-nya ya, ada saluran merah. Kalau di hijau dia tidak terlalu ini ya, beda distribusinya. Kemudian kalau di biru, nah seperti ini. 50-nya tajam sekali. Oke, jadi nanti setelah kita padukan baru berwarna dia ya. Tapi artinya secara distribusi histogram nanti bisa kita ketahui bahwa merahnya terdistribusi secara merata, kemudian birunya lebih terkumpul di kiri, greennya juga lebih terkumpul di kiri. Nah, itu informasi sementara yang bisa kita dapatkan dari histogram ini. Dari sana nanti bisa kita lihat apakah citra ini terlalu gelap atau terlalu terang ya. Kemudian kalau kontrasnya apakah terlalu kontras atau kurang. Yang jelas nanti Anda bisa Pak harapkan Anda bisa membuat histogramnya dulu sebelum kita mengolahnya untuk tujuan tertentu nanti. Nah, untuk perhitungannya, nanti contoh seperti ini ya. Katakanlah Anda punya citra 4 bit. Seperti tadi ya, masih ingat? 4 bit itu artinya nilai maksimumnya yang ada di citra ini itu adalah L-1 tadi ya. 2/4 dikurangi 1. Jadi 16 dikurangi 1 itu 15. Jadi angka-angka yang ada di sini maksimum itu nilainya 15. Ini ya. Tidak boleh ada lebih dari 15. Itu artinya citra 4 bit.
Startnya mulai dari 0. Nah, itu ciri khas ya nanti untuk yang citra 4 bit misalnya. Kalau citranya 8 bit berarti nilainya nanti berubah. Maksimumnya di sana 255 jadi. Artinya kalau dia lebih besar nilai yang bisa ditampung, maka informasi yang bisa ditampung akan semakin banyak ya. Akhirnya akan semakin detail objek yang ditunjukkan atau direkam pada citra. Nah, itu nanti efek dari bit ya. Tapi sebelum sana, kita coba dulu hitung histogram dari citra seperti ini contohnya. Jadi kalau padanya ini berapa resolusi citranya? Berapa baris, berapa kolom? Ada yang bisa menjawab? Berapa baris? 8 baris 8 kolom, Pak. 8 baris? 8 kolom, Pak. Oke. Bisa Anda perhatikan di sini ya, 8 baris. Jadi ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ini baris keempat, dan seterusnya ya sampai ke bawah. Ini ya, sampai baris ke-8. Ingat, nanti indeksnya 7 di sini. Baris ke-8, tapi indeksnya 7. Kemudian ke samping, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, sampai kolom ke-8. Nah, itu kolom ya. Tolong jangan sampai tertukar nanti, baris dan kolom. Karena kalau tertukar, nanti posisi yang di sini bisa berubah dia menjadi di sini. 8 ini jadinya. Kalau Anda tertukar antara baris dan kolom. Nah, kemudian untuk menghitung histogram, hal yang pertama Anda harus lakukan, itu Anda harus melis dulu nilai-nilai intensitas yang ada di image yang akan Anda hitung histogramnya. Jadi seperti tadi, untuk citra 4 bit, berarti kemungkinan nilai yang ada itu mulai dari 0, meningkat sampai 15 ya. Itu adalah kemungkinan nilai. Kemungkinan itu artinya bisa terjadi tidak ada nilai tersebut di image yang kita buka ya. Tapi di awal Anda harus tentukan dulu kemungkinan nilai I dari citra 4 bit. Sehingga dari 0 sampai 15. Kemudian nanti Anda hitung. Untuk yang intensitas 0, Anda cari di citra. Berapa ada? Jadi kita lihat di citra, yang 0 ini ada 1, kemudian ini 2, ini 3, dan kita cari lagi. Nah, di sini ketemu 0 lagi. Yang keempat, ini yang kelima, kemudian ini yang keenam, ini yang ketujuh. Oke, satu lagi, oh ini dia ya, yang ke-8. Itu ada ini ya, 8 buah pixel yang bernilai 0. Nah, di sini kita buat angkanya menjadi 8. Ini artinya ada 8 buah pixel yang bernilai 0. Untuk pixel pertama, pixel yang bernilai 1, ini kalau Anda hitung nanti di sini itu jumlahnya ada 4. Yang 2,
nilainya 2, kemudian ada 5 ya. Ini yang nilainya 4, ya. Kemudian ada 2 di sana di gambar. Yang bernilai 5 ada 3 ya. Kira-kira bisa menemukan itu? Bisa ya, Pak Rasa? Ada yang kesulitan untuk menentukan NI ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk cara cepat mencari N itu bagaimana, Pak ya? Semisal kalau yang kita mau ngolah histogram citra 8 bit gitu, Pak. Kan nggak mungkin satu-satu sampai 255 gitu, Pak. Jadi cara cepat cari Artinya, NI-nya itu bagaimana? Terima kasih. oke, kalau ingin cara cepat, satu-satunya cara Anda harus buat programnya. Biarkan komputer yang mencari. Tapi logikanya mencari sama seperti ini. Ini kan logikanya seperti ini, nanti Anda buatkan algoritmanya, flowchartnya, baru kemudian Anda buatkan kodenya. Kalau komputer Anda suruh mencari, ini cepat sekali. Jangankan 256 ya, yang citra 32 bit aja dalam hitungan tidak sampai sepersekian detik. Nah itu karena kecepatan prosesor nanti. Jadi kalau Anda pakai komputer yang jadul misalnya, mungkin agak perlu waktu untuk mencari. Tapi yang jelas, supaya cepat ya mau tidak mau harus kita buat programnya. Tapi sebelum membuat program, Anda harus tahu logikanya dulu. Dari logika ini kita transfer dia menjadi kode nanti. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi yang penting ini tolong dipahami dulu logikanya. Kok bisa dapat 8 ini bagaimana, dapat 4 ini bagaimana, nah itu ya. Dia menentukan yang I itu dari 0 sampai 15 itu bagaimana. Ini kan terkait dengan jumlah bit dari citra. Kalau dia 4 bit, nah ini berarti maksimum 15 I-nya. Nah, yang berikutnya nilai H. Ya. Kenapa dia bisa mendapat 0,125? Kan pertanyaannya. Jadi ini kalau kita lihat nilainya 0,0, ya. Tidak ada yang lebih dari 1 sampai ke bawah. Berarti ini nilai H yang sudah dinormalkan atau yang sudah ternormalisasi berarti ya. Sehingga rumusnya kan seperti ini, NI ya dibagi N. Jadi NI ini adalah jumlah piksel yang bernilai sama. Jadi bernilai ke I, misalkan I-nya 0, di jumlah piksel yang bernilai 0, itu NI-nya. Sedangkan N-nya di sini, total piksel yang ada di image yang kita yang kita cari histogramnya. Sehingga total pikselnya tadi karena resolusinya 8 kali 8, 8 baris kali 8 kolom, berarti totalnya ini ada 64 tadi ya. Sehingga untuk mencari yang ini ya, NI-nya kan ada 8, ya. Dibagi berapa? Halo, ada yang bisa bantu?
64, Pak. 8 dibagi berapa? Iya, 64 ya. Atau 1/8. Hasilnya 0,125. Yang di bawahnya juga sama, 4 dibagi 64 ya. Hasilnya sekian. Sampai ada nilai piksel yang ke-15. Kita hitung semua, ini mendapatkan nilai sekian. Berarti logikanya bagaimana? Yang pertama, berarti tentukan I ya. I itu ditentukan oleh jumlah bit dengan nilai maksimum 2 pangkat bit min 1 ya. Itu I. Langkah yang kedua, tentukan N dengan metode searching. Mungkin di pemrograman komputer Anda sudah dapat bagaimana cara mencari angka yang sama di sekumpulan angka yang diberikan. Nah itu searching dengan nilai I ya. Kemudian baru yang angka ketiga lakukan perhitungan. Perhitungannya ini membagi. Nah seperti itu nanti algoritmanya. Yang berikutnya, nah ini belum selesai ya. Nanti Anda harus untuk mendapatkan ini, gambar ini, histogram. Anda harus petakan bahwa nilai ini menjadi grafik batang, pH dan NI-nya. Jadi kalau Anda dilakukan perhitungan di Excel misalkan, Anda blok yang ini ya, ini yang ke bawah, ya, semuanya, Anda blok, NI dan HI-nya, dia Anda pilih grafik batangnya. Hasilnya nanti akan seperti ini, histogram grafik batang. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini sepertinya tidak grafik batang ya, beda dengan yang ini. Kan jelas kelihatan grafik batangnya. Nah, di sini karena jumlah pikselnya banyak sekali, sehingga dia berimpit ini ya. Karena berimpit sehingga tidak kelihatan grafik batangnya. Sehingga terlihat seperti luasan di sini. Nah, ini tentunya kalau Anda hitung secara manual, hitungan tabel seperti ini ya, mungkin sangat lama sekali untuk mendapatkan gambar seperti ini. Karena jumlah pikselnya sangat banyak ya. Makanya perlu kita buatkan program ya nanti, supaya komputer yang menghitungkan kita. Dalam hitungan detik ini sudah akan muncul nanti gambar seperti ini. Tapi ingat, kalau tidak diprogram, komputernya tidak bisa juga membuat gambar yang seperti ini. Jadi kuncinya tetap ada di kita ya, si pembuat program. Walaupun komputer punya kecepatan, tapi kalau tidak diprogram, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, supaya Anda bisa membuat program, logika ini Anda harus ingat ya. Jadi, supaya bisa Anda buatkan kodenya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya rasa sangat jelas ya, cukup jelas berarti ya. Ada kesulitan mungkin? Enggak ya? Oke, kalau tidak, nah ini silakan Anda kerjakan secara berkelompok di selama kurang lebih 15 menit. Anda hitung histogramnya seperti tadi, kemudian buatkan grafiknya.
Oke, silakan dikerjakan ya per kelompok selama 15 menit. Nanti 15 menit berikutnya ada presentasi dari kelompok yang ditunjuk. Ada yang mau ditanyakan sebelum dikerjakan? Tidak ya? Formanya bagaimana? Oh, ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Oke, berarti silakan dikerjakan.